Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 3. Oke anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar, gambar kerja bakti di lingkungan masyarakat. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dan tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah menjadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 tempat sampah. 1 tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Lalu tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan bermusyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, pada subtema 1, kalian telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Oke anak-anak, mari kita bahas perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Adapun dengan tanggung jawab yaitu kesadaran manusia akan tugas dan kewajibannya. Yang pertama yaitu hak sebagai warga masyarakat. Contoh hak sebagai warga masyarakat antara lain mendapatkan perlindungan hukum, menggunakan fasilitas umum, mengeluarkan pendapat bernegosiasi, dihargai dan dihormati, lalu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, serta mengembangkan kebudayaan daerah. Lalu yang kedua yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat antara lain mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga dan merawat fasilitas umum, menjaga nama baik lingkungan tempat tinggal, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat. Lalu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan tempat tinggal. Kemudian menolong tetangga yang terkena musibah, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, serta menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Berikutnya yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anak, berikut ini beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, kemudian melaksanakan ronda malam, serta merawat fasilitas umum dengan baik. Jadi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang diperoleh dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, berikutnya yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan ataupun kelompok.
Kegiatan ekonomi ada yang dikelola sendiri, ada pula dikelola secara bersama. Usaha yang dikelola sendiri dinamakan usaha perorangan, sedangkan usaha yang dikelola secara bersama-sama disebut usaha kelompok. Untuk yang pertama yaitu usaha perorangan. Usaha perorangan merupakan usaha yang dikelola secara perorangan. Usaha perorangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan tersebut yaitu kelebihan usaha perorangan, keuntungan 100% menjadi milik pemilik modal. Rahasia perusahaan lebih terjamin, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat oleh pemilik modal. Kemudian pemilik modal mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Lalu kekurangannya yaitu kemampuan dan modal terbatas karena sumbernya dari satu orang. Lalu kesinambungan usaha kurang terjamin. Bila pemilik modal bangkrut atau meninggal, usaha akan terhenti. Segala resiko dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Lalu kreativitas usaha terbatas. Usaha perorangan biasanya berupa usaha skala kecil. Contoh usaha perorangan ada antara lain, kalian dapat amati gambar yang ada di layar. Ada menanam padi, merupakan usaha perorangan di bidang pertanian. Lalu, membuat gerabah merupakan usaha perorangan di bidang industri kecil. Pedagang es keliling merupakan usaha perorangan di bidang perdagangan. Serta montir merupakan usaha perorangan di bidang jasa. Berikutnya yaitu usaha kelompok. Usaha kelompok merupakan usaha yang dijalankan dengan orang lain dan dikelola bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungannya. Usaha kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan seperti usaha perorangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari usaha kelompok yaitu kelebihan usaha kelompok, modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Kemudian resiko dan kerugian ditanggung oleh semua pemilik modal secara bersama. Lalu ide dan kemampuan usaha lebih banyak dan luas. Sedangkan kekurangan usaha kelompok yaitu keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Pengambilan keputusan harus sesuai dengan keputusan seluruh pemilik modal, serta kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal sehingga terancam bubar. Contoh usaha kelompok antara lain ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma bisa bergerak di bidang layanan konsultasi, hukum, dan keuangan. Lalu, usaha kelompok persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Lalu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Berikutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah.
Lalu apa saja tujuan dari pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD yaitu 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Lalu memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berikutnya yaitu koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum berdasarkan kekeluargaan. Kerjasama dalam koperasi didasari oleh prinsip saling membutuhkan serta kesamaan kebutuhan anggota. Tujuan didirikan koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Di dalam koperasi, setiap anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang hanya dibayar sekali, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan yang dibayar setiap bulan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Maka atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu ada beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dan dengan harga dan mutu yang layak. Lalu yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Lalu koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen dan pengusaha, misalnya pengusaha batik, pengusaha tahu, dan pengusaha tempe, serta sapi perah. Koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, contohnya koperasi angkutan. Lalu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya yaitu koperasi unit desa atau KUD. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.